Bab 1561. Terlalu banyak orang yang ingin merampokku. Aku tidak keberatan menambahkanmu. Ini semua salahmu. Setelah Bos Liang dan pelayan pergi, wajah Cheng Feier masih sedikit merah. Dia juga harus tahu bahwa Bos Liang dan yang lainnya pasti salah paham terhadap mereka berdua. Ye Feng merasa dirugikan. Kenapa kau menyalahkanku? Apakah salahku membuatmu terlihat begitu cantik? Apakah kamu menyalahkanku atas kelucuanmu yang tiba-tiba? Aduh, ini semua salahmu. Cheng Feier tidak bisa menang melawannya, jadi dia hanya mulai membuat keributan, nadanya sedikit genit. Akan tetapi, dia tidak menyebutkan akan menghapus foto itu lagi. Setelah kembali tenang, ia hanya mengingatkannya, ingat, jangan biarkan siapapun melihat foto itu. Jika tidak, aku akan mati bersamamu. Saat Ye Feng mendengar kata-katanya, dia ingin menggodanya karena kebiasaan, tetapi sosok yang dikenalnya telah berjalan masuk dari pintu masuk restoran. Dialah orang yang baru saja membantu mereka membersihkan para anggota geng, dia berada di bawah komando dokter militer Liu. Tuan Ye, masalah asosiasi pisau sudah selesai. Setelah hari ini, tidak akan ada organisasi seperti itu di Jiangzuo. Perkataan pemuda itu tenang tetapi penuh dominasi. Ye Feng tidak tahu banyak tentang kekuatan keluarga Liu. Namun, ketika dia melihat sikap bawahan dokter militer Liu, dia segera menyadari bahwa dia mungkin telah meremehkan bobot dokter militer Liu atau keluarga Liu. Dia balas tersenyum. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bagaimana aku harus memanggilmu? Pemuda itu sangat sopan. Halo, Tuan Ye. Nama saya Qin Chong, saya pengawal dokter militer Liu. Panggil saja saya Qin kecil. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah buku kecil yang tampak seperti menu dan menyerahkannya kepada Ye Feng dengan kedua tangannya. Ini adalah sesuatu yang diminta oleh pemimpin keluarga kami untuk saya berikan secara pribadi kepadamu. Ini mencatat semua koleksi milik seluruh keluarga Liu selama bertahun-tahun. Sang guru berkata bahwa kamu dapat memilih salah satu di antara mereka. Ye Feng tidak menyangka dokter militer Liu akan bertindak secepat itu. Setelah menerima buklet yang indah itu, dia langsung membacanya sekilas. Pandangan inilah yang menyebabkan matanya bergetar tanpa sadar. Buklet ini dibuat dengan sangat indah. Mereka tidak hanya membedakan koleksi-koleksinya, tetapi juga melengkapi setiap bagian dengan deskripsi teks dan foto. Boleh dibilang, mereka sangat teliti. Selain itu, hal-hal yang tercantum di dalamnya juga sangat luar biasa. Setidaknya ada ratusan barang antik dan harta karun yang tercatat di sana. Barang-barang dengan kualitas terendah bernilai jutaan, dan barang-barang dengan kualitas tertinggi bernilai puluhan juta. Sebelumnya, ketika Feng Shaokun menasihatinya untuk menerimanya, ia mengatakan bahwa keluarga Liu memiliki fondasi yang kuat. Bukan hanya untuk pamer. Dari katalog koleksi di buklet tersebut, pengeluaran keluarga Liu untuk barang antik saja sedikitnya 1 miliar yuan. Biar aku lihat dulu. Setelah memberitahu Little Qin, Ye Feng segera menyingkirkan sikap acuh tak acuhnya dan mulai membaca buklet ini dengan serius. Santai saja. Tidak perlu terburu-buru. Qin kecil tampak sangat rendah hati. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya melihat buklet itu dengan serius. Setelah membolak-balik seluruh isi buklet, ia menunjuk sebuah gambar di salah satu halaman. Apakah kamu yakin dokter militer Liu punya ini di rumah? Qin kecil datang untuk melihatnya. Melihat cangkir itu terbuat dari batu giok dan harganya diperkirakan hanya 5 juta, dia langsung berkata, buku kecil ini dipilih langsung oleh ayah dokter militer Liu. Pada dasarnya, tidak akan ada masalah. Namun, jika Anda khawatir, saya bisa menelepon sekarang untuk mengonfirmasi. Ye Feng mengangguk. Kalau begitu, pergilah dan konfirmasikan. Jika keluarga Liu benar-benar memiliki benda ini, tolong beritahu dokter militer Liu. Saya menginginkannya. Baiklah, tunggu sebentar, jawab Qin kecil. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan keluar dari restoran. Di sampingnya, Cheng Feier sedikit penasaran dan ikut melihat. Apakah ada yang istimewa dari cangkir giok ini? Waktu kamu membolak-balik buklet ini tadi, aku juga sekilas membacanya. Ada setidaknya 50 lembar yang nilainya lebih dari 10 juta. Kenapa kamu tidak pilih yang lebih mahal? Kenapa kamu pilih yang ini, yang perkiraan harganya 5 juta? Apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak kami ketahui? Ye Feng tahu bahwa ia tak bisa menyembunyikannya dari anggota tim keamanan yang cantik ini, karena ia merasa familiar dengannya. Ia langsung tersenyum. Kau tahu tentang piala 9 naga? Piala 9 naga. Cheng Feier tampak bingung. Kurasa aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Tapi, aku tidak bisa mengingatnya sekarang. Ye Feng tidak cemas atau lambat. Benda ini terbuat dari sisa-sisa segel giok kekaisaran, yang dibagi menjadi 1 pot dan 9 cangkir, tetapi hilang selama perang di akhir dinasti Qin. Ada catatan rinci tentang hal itu di halaman ke-18 jilid ketiga, Kode Giok, halaman ketiga jilid kedua, Harta Karun Primordial, dan halaman ke-72 jilid kelima, Cermin Eksplorasi Kuno.
Jika piala 9 naga milik keluarga Liu adalah barang asli, maka perkiraan nilainya seharusnya bukan 5 juta, melainkan setidaknya 80 juta. 80 juta, setidaknya. Cheng Feier tersentak. Dia sama sekali tidak meragukan penilaian Ye Feng. Lagi pula, dia telah melihat keterampilan penilaian barang antik Ye Feng yang menakjubkan terlalu sering. Jadi ketika dia mendengar nomor Ye Feng, reaksi pertamanya adalah terkejut. 80 juta. Itu adalah angka yang tidak akan mungkin dapat diperoleh kebanyakan orang bahkan dalam 10 kali masa kehidupan, apalagi sepanjang hidup mereka. Orang ini begitu santainya dalam hal itu, dan dia benar-benar bisa mendapatkannya. Ye Feng tidak peduli dengan reaksinya, dia berkata dengan tenang, saya telah melihat benda ini beberapa kali, harga terendahnya lebih dari 70 juta. Setelah itu, harganya semakin tinggi. Sebenarnya ini adalah pernyataan yang konservatif jika mengatakan bahwa angkanya dimulai dari 80 juta. Cheng Feier meliriknya. Kusarankan kau berhenti di sini. Kalau tidak, aku khawatir aku takkan mampu menahan keinginan untuk merampokmu suatu hari nanti dan membantu orang miskin. Ye Feng tidak keberatan. Banyak orang yang ingin merampokku, aku tidak keberatan menambahkanmu. Sambil berbicara, ia melihat buklet itu lagi. Dan alasan saya menginginkan ini tidak ada hubungannya dengan uang. Yang terpenting adalah benda ini mengingatkanku pada beberapa teman lama. Dia mengenal Chen Xuan dan Tuan Tua Sen melalui piala 9 naga, dan bahkan terhubung dengan Shen Baitian dan yang lainnya. Melihat benda ini sekarang, dia benar-benar tak bisa menjelaskannya. Perasaan itu sungguh istimewa. Dia langsung teringat pada Chen Xuan, Shen Baitian, dan Tuan Tua Sen. Di samping, Cheng Feier melihat ekspresi Ye Feng untuk pertama kalinya, dia tidak tahu harus berkata apa. Tetapi setelah menatap Ye Feng sejenak, dia sepertinya teringat sesuatu, dia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengambil foto. Kemudian, ketika Ye Feng tidak memperhatikan, dia segera menyimpannya ke dalam album foto pribadi. Bab 1562. Tidak sengaja melakukannya lagi. Ye Feng tidak menyadari gerakan kecil Cheng Feier. Namun, saat dia teringat pada Chen Xuan, Shen Baitian, dan Old Shen, yang sudah lama tidak dia temui, dia merasa sedikit linglung. Cheng Feier menyimpan ponselnya dan berkata lagi, kita tidak usah bahas ini. Kita bicarakan saja berita terbaru tentang kuali 9 prefektur di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Ye Feng tersadar kembali. Tim keamananmu seharusnya sudah memverifikasi informasi ini, kan? Dengan sumber daya tim keamanan yang sangat besar, saya rasa Anda seharusnya sudah memiliki banyak informasi sekarang. Cheng Feier tersenyum pahit. Situasi di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan Amerika lebih rumit. Pertama, dalam hal pengalaman dan pengembangan intelijen modern serta anti pengintaian, kita tertinggal beberapa generasi di belakang mereka. Kedua, mereka sangat jauh dari kita dalam hal geografi dan lingkungan budaya. Ketiga, negara-negara ini selalu dijaga ketat terhadap Tiongkok, terutama departemen khusus kita. Jadi, singkatnya, tim keamanan kami belum cukup menyusup ke sana. Ye Feng mengerti maksudnya. Terus terang, tim keamanan China tidak terlalu populer di Barat. Dalam kasus ini, masuk akal jika tim keamanan tidak mendengar tentang insiden di Sun Never Sets Empire. Ia tidak membuang waktu. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, ia memilih kata-katanya dengan hati-hati dan berkata, saya mengambil peninggalan budaya Dunhuang dari pasar gelap di Jiangsu, yang nilainya lebih dari 200 juta. Seseorang memperhatikannya. Cheng Feier sedikit terkejut ketika mendengar ini. Lebih dari 200 juta. Namun, ia mungkin menyadari bahwa tidak pantas untuk mengatakan ini sekarang. Ia kembali tenang dan melambaikan tangannya sesaat. Silakan lanjutkan. Jangan khawatirkan aku. Ye Feng mengangguk dan melanjutkan, dan orang yang mencoba merampokku juga sangat istimewa. Sebenarnya mereka adalah sekelompok orang asing. Bahkan, orang-orang asing ini menyiapkan perahu untuk melarikan diri dan membawa senjata. Mereka benar-benar berani membawa senjata ke Tiongkok. Berani sekali mereka. Mata Cheng Feier dipenuhi niat membunuh. Namun Ye Feng melanjutkan, aku juga berpikir begitu saat itu. Jadi, setelah saya berhasil menaklukkan mereka dan mengambil senjata mereka, saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Setelah itu, saya menerima beberapa informasi yang tidak terduga. Informasi apa? Cheng Feier menatapnya. Pertama, orang-orang berani ini benar-benar datang dengan persiapan. Ye Feng tidak cemas maupun lambat. Mereka sudah tahu bahwa peninggalan budaya Dunhuang yang kuambil akan muncul di pasar gelap di Jiangsu. Karena itu, mereka sudah lama menunggu di pasar gelap di Jiangsu. Mereka juga menyiapkan senjata dan perahu untuk menyelundupkan orang keluar dari negara ini. Mereka sudah bersiap untuk melarikan diri begitu mendapatkan peninggalan budaya Dunhuang yang bernilai lebih dari 200 juta. Tatapan Cheng Feier agak aneh. Mereka sudah tahu. Ya, jawab Ye Feng.
Saya juga sangat terkejut saat itu, jadi saya bertanya lebih banyak, dan saya mendapatkan informasi kedua. Jadi, kelompok orang ini berasal dari organisasi pemakaman Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Itu adalah kelompok medali perunggu dari organisasi pemakaman. Organisasi pemakaman. Mafia. Cheng Feier sedikit terkejut, tapi juga sedikit tercerahkan. Pantas saja mereka begitu berani. Sebagai klub besar di Italia, Amerika, dan Kekaisaran Matahari tak pernah set, mereka tampaknya tidak peduli dengan pemerintah setempat. Saat berbicara, ia tampak menyadari sesuatu. Tiba-tiba, matanya bergerak. Tunggu, apa yang baru saja kau katakan? Organisasi pemakaman mengirimkan tim medali perunggu kali ini. Untuk membajak harta karun senilai lebih dari 200 juta, mereka hanya mengirim sekelompok preman tingkat perunggu. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia tahu bahwa dia pasti sangat akrab dengan struktur internal organisasi pemakaman. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia langsung berkata, saya juga sangat terkejut saat itu. Jadi, saya terus menginterogasi mereka. Lalu, kami mendapatkan informasi ketiga, yang juga merupakan informasi terpenting yang kami dapatkan dari interogasi ini. Cheng Feier menatapnya dengan tenang. Ye Feng tidak membuatnya penasaran, lanjutnya. Orang-orang dari organisasi pemakaman itu memberitahuku bahwa sesuatu terjadi di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Jerry Burroughs adalah salah satu jenderal dalam perang 100 tahun yang lalu. Dialah yang menjarah banyak emas, perak, harta karun, barang antik, dan sebagainya dari Tiongkok dan tempat-tempat lain. Keluarganya ditembak dan dirampok oleh organisasi yang membenci orang kaya. Koleksi dan tabungan keluarga selama bertahun-tahun semuanya dirampok dan tersebar di mana-mana. Hampir semua konsorsium dan organisasi di seluruh Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam memusatkan perhatian pada hal-hal itu. Organisasi pemakaman dan cabang-cabang keluarga mafia pun tak terkecuali. Mereka telah mengirim hampir semua orang mereka untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi tentang harta karun itu. Salah satu harta karun itu adalah kuali 9 prefektur. Dan harta karun dan barang berharga lainnya jika ditotal nilainya lebih dari 70 miliar. Oleh karena itu, ketika organisasi pemakaman mengetahui bahwa peninggalan budaya dari Dunhuang telah mengalir ke Jiangzhou, mereka tidak memiliki tenaga untuk digunakan. Mereka hanya dapat mengirim tim tingkat perunggu. Ketika Cheng Feier mendengar ini, dia jelas tercengang. Dia duduk di tempat dan mencernanya sejenak sebelum akhirnya tersadar, lalu menatap Ye Feng lagi. Apakah kamu sudah mengonfirmasi informasi ini? Kau tahu kemampuan interogasiku. Ye Feng tersenyum. Dan kebetulan aku punya beberapa sumber informasi di Kekaisaran Matahari tak pernah set. Cheng Feier jelas mengerti maksudnya. Aku mengerti. Setelah mengamati Ye Feng sejenak, ia mengeluarkan telepon satelitnya. Ini masalah serius. Saya harus segera menghubungi atasan. Tunggu sebentar. Aku akan ke samping untuk menelepon. Ye Feng tentu saja tidak keberatan, dia memberi isyarat tangan untuk menunjukkan bahwa dia boleh melakukan apapun yang dia inginkan dan terus membolak-balik buklet yang dikirim oleh dokter militer Liu. Beberapa menit kemudian, sebelum Cheng Feier dapat menyelesaikan panggilannya, Qin Chong telah kembali. Ketika kembali, ia memegang sebuah kotak kayu cendana yang indah dengan kedua tangannya. Saya sudah memastikan, Tuan Ye, bahwa memang ada benda seperti itu di rumah dokter militer Liu. Setelah dokter militer Liu mengetahui bahwa Anda tertarik pada cangkir giok itu, dia sudah mengatur agar seseorang segera mengirimkannya. Barangnya, beserta asal-usulnya, sertifikat identifikasinya, dan informasi lengkap lainnya, semuanya ada di sini. Silakan lihat. Sambil berbicara, dia dengan hormat menyerahkan kotak kayu itu. Terima kasih. Ye Feng menerima kotak kayu itu dan tersenyum padanya. Kemudian, dia membuka pemindaian mendalam sistem. Itu terbuat dari sisa-sisa bahan saat segel giok kekaisaran ditempa saat itu dibagi menjadi 1 pot dan 9 cangkir. Bab 1563. Peluang navigasi baru. Jelas, dari hasil perburuan harta karun mendalam sistem, keaslian piala 9 naga tidak diragukan lagi. Ye Feng membuka kotak cendana dan memainkan cangkirnya sebentar. Ia berpura-pura sedang mengerjakan sesuatu sebelum menatap Qin kecil lagi. Ini lumayan, ingat untuk berterima kasih kepada dokter militer Liu untukku. Qin kecil menyeringai. Sama-sama. Karena objeknya sudah dipastikan benar, kalau tidak ada masalah, aku tidak akan mengganggumu dan temanmu makan. Sampai jumpa lagi. Ye Feng berdiri dan mengantarnya pergi dengan sopan. Setelah pihak lain pergi, dia kembali ke tempat duduknya dan meletakkan piala 9 naga kembali ke posisi semula. Pada saat ini, Cheng Feier akhirnya kembali dari panggilan teleponnya. Dia melirik kotak cendana di atas meja dan dengan cepat berkata, apakah piala 9 naga sudah dikirim? Ye Feng mengangguk. Itu asli. Aku mendapat kesepakatan lagi.
Fokus Cheng Feier tak lagi tertuju padanya. Ia menjawab, aku sudah melaporkan berita dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam kepada para petinggi. Pemimpin tim keamanan sangat khawatir. Mereka segera memilih sekelompok ahli di bidang arkeologi dan mengadakan pertemuan sederhana. Apa hasil diskusinya? Tanya Ye Feng. Jerry Burroughs mencuri banyak harta karun dari Tiongkok saat itu. Selain kuali 9 prefektur, banyak artefak dan harta karun lain yang sangat penting bagi Tiongkok. Cheng Feier berbicara cepat. Jadi, instruksi para petinggi kali ini adalah, jika memungkinkan, mereka berharap kita bisa pergi ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Ambil kembali sebanyak mungkin peninggalan budaya, termasuk kuali 9 prefektur. Mendengar ini, Ye Feng tanpa sadar melanjutkan, kenapa kita lagi? Bahkan keledai-keledai tim produksi pun tidak bisa dikendarai seperti ini. Belum lama ini Jepang, kali ini Jiangzuo, kita tidak bisa melakukan semuanya. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Cheng Feier menyela. Para petinggi mengatakan bahwa karena informasi untuk misi ini sepenuhnya diberikan oleh Anda, dan bantuan yang dapat diberikan oleh tim keamanan kami di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam sangat terbatas, negara akan membeli harta nasional dengan harga pasar asli, selain memberikan hadiah reguler. Negara akan membeli kembali harta karun itu dengan harga pasar asli, dan ada hadiah tambahan. Kalau begitu, semuanya beres. Kata-kata Ye Feng langsung terhenti. Saya akan melakukan pose apa saja asalkan ada uangnya. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan hal itu. Setelah terbatuk pelan, dia langsung berkata, jadi, tidak nyaman bagi rekan-rekan lain di tim keamanan untuk melakukan operasi di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Ayo kita lakukan ini bersama-sama. Pada saat kritis seperti ini, meskipun terkadang saya sedikit emosional, saya masih bisa mengendalikannya. Cheng Feier tak kuasa menahan tawa. Ia memutar bola matanya lagi. Dengan kemampuanmu mengubah wajah, kau mungkin bisa melewatkan sesi latihan kalau kau mementaskan operasi cuan di Su, kan? Pemimpin, kau sangat mengenalku, kata Ye Feng dengan tegas. Ini bukan namanya mengubah wajahku di operasi cuan. Hanya saja prinsipku terlalu kuat. Dalam menghadapi masalah besar, saya selalu dapat membuat pilihan yang tepat tanpa ragu-ragu. Baiklah, jangan konyol. Cheng Feier mencibir. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Jangan bertindak seolah-olah kamu mendapat tawaran menarik. Manfaatkan waktu ini untuk memulihkan diri. Sudah waktunya aku merencanakan dan mengatur persiapan sebelum berangkat ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Setelah tertawa, dia kembali mengamati Ye Feng. Situasi di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam lebih rumit. Ada keluarga kerajaan, perusahaan-perusahaan, dan klub-klub di sana, dan yang terpenting, tidak banyak dari kita di sana. Saya mungkin butuh waktu seminggu atau lebih untuk merencanakan dan mempersiapkan. Menurutmu butuh berapa lama untuk pulih? Ye Feng sebenarnya tidak mengalami cedera internal apapun, dia tidak perlu pemulihan, tetapi demi pertunjukan, dia berpikir sejenak sebelum berkata, sekitar seminggu. Anda telah melihat keterampilan medis saya. Betapapun seriusnya cedera internal itu, saya mungkin akan pulih dalam waktu sekitar seminggu. Baiklah kalau begitu. Ketika Cheng Feier menyebutkan pekerjaan, ia kembali bersemangat seperti biasa. Kalau begitu, mari kita berangkat resmi seminggu lagi. Jika ada sesuatu yang terjadi, aku akan memberitahu kamu lewat telepon. Sambil berkata demikian, dia berdiri dan melambai ke arah Ye Feng. Saya akan mengumpulkan beberapa orang sekarang dan merencanakan serta mengerahkan mereka. Terima kasih untuk makan siangnya. Sampai jumpa lagi. Ye Feng balas tersenyum. Setelah melihatnya pergi, dia mengambil kotak cendana dan berjalan keluar dari ruang makan. Dia memanggil taksi di pinggir jalan dan bersiap untuk kembali. Namun, beberapa menit setelah dia masuk ke dalam taksi, notifikasi sistem yang familiar berbunyi lagi. Sistem navigasi baru telah terdeteksi. Silakan lurus sejauh 650 meter, lalu belok kanan dan lurus sejauh kurang lebih 3,6 km. Mata Ye Feng bergerak. Dia berkata kepada pengemudi yang sedang mengemudi dengan hati-hati, pengemudi, belok kanan sekitar 650 meter di depan. Lalu lurus sejauh 3,6 km dan belok kiri. Terus lurus sejauh 1,2 km dan belok kanan. Pengemudinya agak bingung. Setelah hening cukup lama, ia menatap Ye Feng melalui kaca spion. Anak muda, bisakah kau memberitahuku nama tempat itu? Saya tidak dapat mengingat rute seperti ini. Lalu kenapa kau tidak membiarkanku mengendarai mobilmu? Ye Feng juga tidak berdaya. Kali ini, tujuan navigasi berada di jalur tanpa nama. Tidak ada bangunan penting di sekitarnya. Dia bahkan tidak bisa menyebutkan nama tempat itu. Namun, pengemudi itu memasang ekspresi yang seolah berkata, kamu bercanda. Kamu yang nyetir mobil ini. Kamu yang nyetir aku atau aku yang nyetir kamu?
Bagaimana dengan ongkosnya nanti? Ini mudah. Ye Feng dengan cepat mengeluarkan beberapa ratus yuan dan melemparkannya. Biar aku yang menyetir mobilnya. Setelah sampai di tujuan, ini semua milikmu. Baiklah. Seperti yang diharapkan, pengemudi segera menepi. Dia turun dari kursi pengemudi dan duduk di kursi penumpang depan. Dia masih tersenyum. Ye Feng tersenyum dalam hatinya. Setelah masuk ke kursi pengemudi dan mengenakan sabuk pengaman, ia segera mengemudikan taksinya sesuai dengan rute yang disediakan oleh sistem navigasi. Saat taksi melaju ke daerah pinggiran kota yang lebih tepat disebut sebagai daerah pedesaan, ia melihat beberapa penduduk desa mengelilingi sebuah Porsche dari jauh. Tidak ada seorang pun dalam jarak beberapa puluh meter dari kelompok orang ini. Ye Feng menduga bahwa itu seharusnya menjadi target navigasi peluang. Saat mobil mencapai daerah itu, dia langsung keluar dari kursi pengemudi. Bab 1564. Kecantikan asing. Wonder Woman. Pada saat ini, Ye Feng akhirnya melihat situasi dengan jelas. Sebenarnya yang berada di sekitar Porsche tersebut bukanlah sebuah Porsche, melainkan sebuah mobil asing cantik yang berada di samping Porsche tersebut. Si cantik asing itu berkulit putih dan cantik. Ia tinggi, dan bahkan dibandingkan dengan penduduk desa laki-laki di sekitarnya, ia tampak jauh lebih tinggi. Yang terpenting, penampilan dan bentuk tubuhnya sama persis dengan Wonder Woman Gal Gadot di puncak karirnya. Itu sungguh luar biasa. Saat itu, ia tampak tak berdaya. Ia memegang dahinya dan terdiam. Penduduk desa di sekitarnya, terutama pria parubaya berwajah gelap yang paling dekat dengannya, berkata dengan marah, bahasa apa ini? Aku tidak mengerti. Tapi yang ingin kukatakan padamu adalah kau telah membunuh anjingku, Wang Kai. Wang Kai telah bersamaku selama lebih dari 10 tahun. Ia selalu bergantung padaku untuk bertahan hidup dan berbagi suka dan duka denganku. Aku bahkan membesarkannya seolah-olah ia darah dagingku sendiri. Aku tidak menyangka hari ini, aku harus melihatnya mati. Wanita Kaukasia cantik itu tampak tak berdaya dan polos. Ia menjelaskan dengan nada terisak, Pak, bisakah Anda tenang? Bisakah Anda mencari seseorang yang mengerti bahasa Inggris, atau izinkan saya mencari penerjemah? Saya tidak mengerti bahasa Mandarin, saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda katakan. Pria berkulit gelap itu juga tidak mengerti apa yang dikatakannya. Melihatnya berjingkrak-jingkrak, pria itu tampak semakin marah. Ada apa? Kau mau memukulku? Jadi apa kalau kamu orang asing? Begini, ini desa Huang. Kau membunuh anjingku, jadi kau harus minta maaf. Kalau tidak, bahkan jika kaisar datang, dia tidak akan bisa pergi. Sambil berbicara dia bahkan melambaikan tangannya. Beberapa orang warga desa yang mengelilingi wanita bule cantik itu pun langsung menegangkan wajah mereka dan bergerak mendekati wanita bule cantik itu. Dapat dilihat bahwa laki-laki tersebut mempunyai banyak wibawa di kalangan masyarakat tersebut. Melihat ini, wanita Kaukasia cantik itu mungkin sedikit gugup. Ia segera mengambil posisi bertahan dan mundur bersamaan. Tenang, tenang. Jangan gegabah. Maaf ya, anjingmu sudah mati, tapi tetap tenang ya. Kita bicarakan ini baik-baik, ya. Ketika lelaki setengah baya berwajah gelap itu melihat bahwa dia benar-benar telah mundur, sebuah cahaya tajam melintas di matanya. Saat dia melihat tubuh dan Porsche itu, sekilas keserakahan muncul di matanya. Namun, pada saat itu, sebuah suara berbahasa Inggris tiba-tiba terdengar dari belakang. Ada apa? Si cantik ini, butuh bantuan. Mendengar ucapan bahasa Inggris itu, perempuan Kaukasia cantik yang baru saja panik itu langsung merasa menemukan penyelamatnya. Matanya yang sedikit gugup langsung berbinar. Bagus sekali, Tuan, apakah Anda bisa bahasa Inggris? Bisakah Anda membantu saya menjelaskan kepada orang-orang Tiongkok ini bahwa saya bersedia memberi kompensasi dan mengganti kerugian mereka? Katakan kepada mereka untuk tidak gegabah. Pria parubaya berkulit gelap itu melirik dingin. Siapa kau? Orang yang datang tentu saja Ye Feng. Dia sudah bisa tahu apa yang sedang terjadi. Pria parubaya berkulit gelap itu sedang menguji sifat dan latar belakang wanita Kaukasia yang cantik ini. Ketika pria Kaukasia yang cantik itu tampak tenang, pria parubaya berwajah gelap itu masih relatif normal. Namun, ketika pria Kaukasia yang cantik itu menunjukkan sedikit kepanikan, ambisinya terungkap. Ia bahkan menatap pria Kaukasia yang cantik itu dan mobil sport Porsche itu tanpa menyembunyikan tatapannya. Jelas, dia tidak hanya menginginkan kompensasi untuk anjingnya. Dia menginginkan wanita cantik dan mobil yang cantik. Setelah mendengar pria itu menanyainya, Ye Feng tidak terburu-buru untuk bertengkar dengannya, ia hanya tertawa. Saya hanya pejalan kaki yang ramah, dan saya tahu sedikit bahasa Inggris. Saya melihat kalian sepertinya mengalami sedikit konflik karena masalah bahasa, jadi saya keluar dari mobil untuk melihat apakah saya bisa membantu kalian. Pria parubaya berwajah gelap itu jelas tidak suka Ye Feng ikut campur, jadi ia melambaikan tangannya. Siapa yang butuh bantuanmu? Ini bukan urusanmu.
Cepat pergi. Kalau tidak, aku juga akan mengganggumu. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia langsung berpura-pura pergi. Namun, wanita cantik itu tampaknya takut dia akan melarikan diri. Ia segera berlari dan meraih lengannya. Dengan sedikit kebingungan, ia memohon. Pak, jangan pergi dulu. Kami tidak bisa berkomunikasi sama sekali karena kendala bahasa. Tidak mudah bertemu seseorang yang fasih dalam kedua bahasa. Jika kamu pergi seperti ini, apa yang harus kita lakukan nanti? Alasan mengapa Ye Feng berpura-pura pergi adalah untuk menguji reaksi si cantik ini. Kini setelah dia berhasil menyusulnya, dia langsung berkata tanpa daya, aku ingin membantumu, tetapi orang-orang yang berkonflik denganmu tidak mau. Mereka tampaknya tidak ingin pihak ketiga ikut campur dalam urusanmu. Saya hanya bilang ke mereka kalau kebetulan saya bisa dua bahasa dan bisa membantu. Mereka malah mengancam saya dengan keras dan bilang kalau saya tidak segera pergi, mereka juga akan memukuli saya. Astaga! Mendengar ini, si Kaukasia cantik itu menjadi semakin bingung. Apakah mereka berandalan dan bandit? Baru saja, ketika saya menyadari bahwa kita tidak berbicara dalam bahasa yang sama, saya ingin memanggil asisten dan bawahan saya untuk membantu berkoordinasi dan menanganinya. Tapi begitu saya mengeluarkan ponsel saya, mereka langsung merampasnya dan menghancurkannya. Sekarang saya akhirnya bertemu seseorang yang fasih dalam dua bahasa dan bisa berkomunikasi dengan baik, mereka benar-benar. Saat berbicara, ia seolah teringat sesuatu. Tiba-tiba ia meraih lengan Ye Feng dengan kedua tangannya. Tuan, tolong bantu aku. Saya baru saja tiba di Jiangsu hari ini, dan saya masih belum mengenal tempat ini. Kita sekarang berada di hutan belantara. Bahkan ponsel kita pun dirampas oleh mereka. Jika kamu tidak membantuku juga, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak akan membiarkanmu membantuku tanpa imbalan apapun. Asalkan kamu membantuku melewati krisis ini, aku bisa memberimu 1 juta yuan sebagai hadiah terima kasih. Selain itu, aku, Pangeran Anju, akan selalu berterima kasih padamu. Ye Feng dapat merasakan bahwa wanita cantik ini sedang panik. Dia tampaknya memiliki penilaian yang cukup akurat terhadap situasi tersebut. Memikirkan tugas navigasi sistem, ia hanya berpura-pura ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Lepaskan aku dulu, lalu ceritakan apa yang baru saja terjadi. Saya akan pergi dan berkomunikasi dengan penduduk setempat berdasarkan apa yang Anda ceritakan kepada saya. Mendengar hal ini, Pangeran Anju tampak sangat gembira. Ia mengangguk berulang kali dan segera menceritakan kejadian itu. Bab 1565. Aku memberimu kasih karunia, tapi kau tidak menginginkannya. Saya dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan selalu tertarik dengan budaya dan adat istiadat lokal Tiongkok. Saya baru tiba di Jiangsu hari ini, dan saya tidak punya kegiatan apapun di siang hari, jadi saya menyewa mobil dan pergi jalan-jalan. Aku tidak menyangka seekor anjing tiba-tiba akan menabrakku saat aku sedang bernyanyi di tengah angin sepoi-sepoi yang sejuk. Saya segera keluar dari mobil untuk memeriksa situasi. Lalu, saya dikelilingi oleh sekelompok orang ini. Pangeran Anju berbicara cepat. Ketika kelompok orang ini pertama kali tiba, mereka tampak sangat marah. Tapi saya tidak mengerti apa yang mereka katakan, jadi saya tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Saat itu, saya menggunakan gestur tangan untuk membujuk mereka agar tidak impulsif, dan agar kami bisa menemukan seseorang yang fasih dalam kedua bahasa untuk berkomunikasi. Akhirnya, mereka sepertinya salah paham dan malah menjadi semakin galak. Saat saya mengeluarkan ponsel dan hendak menelepon seseorang, mereka malah merampas ponsel saya. Saya yakin Anda melihat apa yang terjadi setelah itu. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ye Feng mendengarkannya dengan tenang dan melanjutkan, kau yakin hanya itu? Tidak ada yang terlewat. Pangeran Anju buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, ini semua detailnya. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa pergi ke mobil dan memeriksa kamera pengawas sekarang. Kamera dashboard ini canggih. Videonya seharusnya sangat jernih. Ye Feng mendengar perkataannya, dia menduga apa yang dikatakannya pastilah benar. Setelah berpikir sejenak, ia melanjutkan bertanya, apakah Anda tahu identitas kelompok orang ini? Pangeran Anju tanpa sadar menggelengkan kepalanya, tetapi ia sepertinya langsung teringat sesuatu. Tiba-tiba ia menatap pria parubaya berwajah gelap di sampingnya. Pria itu sepertinya pemilik anjing itu. Dan dia tampaknya memiliki prestise yang cukup tinggi. Saya melihat orang-orang di sekitarnya telah mendengarkan perintahnya sejak awal. Kalau begitu aku mengerti situasinya. Ye Feng mengangguk. Aku akan mencoba berkomunikasi dengannya untukmu. Sambil berbicara, ia mengalihkan pandangannya ke pria parubaya berwajah gelap itu. Ia mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya. Kakak, bolehkah kita bicara? Jangan main-main denganku, jawab pria parubaya berkulit gelap itu dingin. Aku cuma merokok merek Kianmen. Aku batuk kalau merokok merek lain.
Jika kamu tidak ingin mendapat masalah, pergilah. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kau terlibat dalam perkelahian nanti. Ye Feng tidak marah saat mendengar kata-katanya, dia hanya diam memasukkan rokok ke mulutnya dan menyalakannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Kakak, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan bersikap tidak masuk akal. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Katakan saja padaku. Aku akan membantumu berkomunikasi dengan wanita cantik asing ini. Mungkin dia akan setuju." Pria parubaya berkulit gelap itu jelas tersentuh ketika mendengar ini. Ye Feng sendirian. Dan dia adalah wajah yang tidak dikenal. Beberapa kilometer di sekitarnya hampir semuanya berupa hutan belantara. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa di sini. Setelah berpikir sejenak, dia mengaitkan jarinya pada rokok Ye Feng dan memberi isyarat agar Ye Feng memberikannya satu. Ye Feng tertawa dalam hatinya, dia menyerahkan sebatang rokok dan menyalakannya untuknya. Pria parubaya berkulit gelap itu menghisap rokoknya dan berkata dengan mata menyipit, "Saya sebenarnya bukan orang yang tidak masuk akal. Tapi, anjing yang dibunuh gadis asing itu bukan anjing biasa. Saya telah membesarkannya selama bertahun-tahun dan selalu memperlakukannya seperti anak saya sendiri. Sekarang setelah dibunuh seseorang, masa depanku akan hancur. Rasanya seperti kehilangan anakku sendiri." Ye Feng memandang anjing yang tidak jauh dari Porse. Anjing itu kurus kering, dan bulunya kotor. Jelas sekali anjing itu sudah lama tidak makan, dan tidak ada yang merawatnya. Belum lagi anak kandungnya, bahkan anak dari istri yang sudah menikah lagi pun mungkin tidak akan dibesarkan seperti ini. Dia tersenyum. Di sisi lain, pria parubaya berkulit gelap itu memasang ekspresi tak tahu malu sambil terus mengoceh. "Usia saya sudah lebih dari 50 tahun. Mustahil bagi saya membesarkan anak seperti dia. Kau ingin dia membayar lebih?" Ye Feng berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia sudah tahu apa yang ingin dia lakukan. "Ya." Pria parubaya berkulit gelap itu mengangguk tanpa sadar, tetapi segera menggelengkan kepalanya. "Ah, itu tidak benar. Maksudku, anjing ini bukan anjing biasa. Jadi, apa yang kau butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini?" Ye Feng tidak mengungkapkannya, dia terus tersenyum padanya. Pria parubaya berkulit gelap itu mengamati mobil sport Porsche yang terparkir di samping, serta pakaian Pangeran Anju. Setelah berpikir sejenak, ia membuka tangannya. 5 juta. Setidaknya 5 juta. Kalau tidak, perasaan dan usaha yang telah kucurahkan untuk Wang Kai selama bertahun-tahun ini akan sia-sia. Ye Feng mengangguk, lalu menoleh ke Pangeran Anju. Dia bilang mau 5 juta. Pangeran Anju seharusnya tidak kekurangan uang. Ketika dia mendengar bahwa 5 juta yuan akan menyelesaikan masalahnya, dia menghela napas lega. Dia menepuk dadanya pelan dan mengangguk ke arah Ye Feng. "Kalau begitu, tolong katakan padanya bahwa 5 juta bukan masalah. Saya bersedia memberinya kompensasi. Sekarang dia bisa meminta orang-orangnya mengembalikan ponselku. Aku bisa menelepon sekarang dan meminta seseorang mengirimkan uangnya." Tetapi tepat pada saat ini, Ye Feng benar-benar merasakan bahwa mata pria parubaya berwajah gelap itu mulai bergerak setelah melihat Pangeran Anju mengangguk lega. Lalu, tanpa menunggu dia menyampaikan kata-kata Pangeran Anju, pria parubaya berwajah gelap itu tiba-tiba berteriak, "Dolar. Ingat, ketika saya bilang 5 juta, jumlahnya 5 juta dolar. Hanya 5 juta yuan tidak cukup." Di sampingnya, penduduk desa yang dipimpinnya tersentak mendengar angka tersebut. Tentu saja mereka terkejut dengan angka ini. Tak lama kemudian mereka pun menimpali. "Ya, setidaknya 5 juta dolar. Kami menyaksikan Wang Kai tumbuh dewasa. Anjing itu tidak hanya seperti anak bagi saudara Niu, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan kami. Sekarang setelah tertabrak mobil, kita tidak bisa melewati ini tanpa 5 juta dolar." Melihat reaksi mereka, Pangeran Anju tampak sedikit bingung. Ia tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba begitu bersemangat padahal ia jelas-jelas telah menyetujui persyaratan mereka. Melihat ini, dia langsung menoleh ke arah Ye Feng. "Tuan, apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu lagi?" Ye Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. "Tidak. Hanya saja, beberapa orang tidak tahu apa artinya bermurah hati ketika diberi rahmat. Jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Aku akan mengurusnya." Sambil berbicara, dia meniup rokok di mulutnya dan mematikan percikan apinya. Tiba-tiba, dia merebut kapak itu dari penduduk desa terdekat. Bab 1566. "Lihat langkahku, apakah bernilai 5 juta dolar?" Pria parubaya berwajah gelap dan yang lainnya terkejut dengan tindakan Ye Feng. Ketika mereka melihatnya merampas kapak secara tiba-tiba dan agresif, mereka segera mundur selangkah dan berteriak dengan tegas, "Apa maumu? Apakah kamu ingin bertarung?" Ye Feng hanya bermain dengan kapak di tangannya. Tepat ketika sekelompok orang ini sedang gelisah, dia tiba-tiba mengerahkan tenaganya dan meremas kapak itu menjadi bola. Ketika lelaki setengah baya berwajah gelap itu melihat pemandangan ini, dia ketakutan.
Gerakan mereka membeku. Ketika mereka menatap Ye Feng lagi, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Dan di belakang Ye Feng, Pangeran Anju juga tercengang. Dia langsung menutup mulutnya. Ya ampun, inikah kungfu Tiongkok yang legendaris? Bukankah ini terlalu ajaib? Kapak ini sepertinya lebarnya 5-6 cm dan tebalnya setidaknya setengah sentimeter. Kau benar-benar meratakannya hanya dengan satu tangan. Itu setidaknya kekuatan cengkeraman beberapa ratus pon, kan? Ye Feng tidak peduli dengan keterkejutannya, ia hanya menatap pria parubaya berwajah gelap dan kelompoknya. Ia berkata dengan tenang, jangan salah paham, aku tidak akan menyerang. Saya hanya ingin bertanya kepada kalian, apakah menurut kalian langkah saya ini bernilai 5 juta dolar? Pria parubaya berwajah gelap itu mengerti apa yang dimaksud Ye Feng. Ekspresinya tampak ragu sejenak, seolah baru saja mengambil keputusan. Tiba-tiba, wajahnya menjadi muram. Kenapa? Apa kau mencoba menakut-nakuti kami? Apakah kamu pikir aku takut? Di sampingnya, penduduk desa tampak bereaksi dan memelototinya. Benar. Siapa yang kau coba takuti di sini? Ini wilayah desa Huang kami. Desa persatuan yang terkenal di pinggiran Jiangzuo. Kalau kamu berani, coba saja. Kita lihat apa kamu masih bisa keluar dari tanah ini dengan selamat setelah kita bergerak. Pria parubaya berkulit gelap itu tampak lebih percaya diri ketika mendengar mereka mengatakan ini. Di wilayah desa keluarga Huang, hanya kami yang mengancam orang lain. Tidak ada orang lain yang berhak mengancam kami. Kau mempermainkan kami. Aku khawatir kau tidak tahu cara menulis kata kematian, kan? Dulu, ketika orang-orang dari asosiasi pisau datang untuk melakukan sesuatu, mereka tidak berani bersikap terlalu sombong di sini. Ketika Ye Feng mendengar apa yang dia katakan, dia yakin bahwa komunikasi tidak akan menyelesaikan masalah di sini. Dia mengangkat teleponnya dan hendak menelepon Yu Fengsheng. Tanpa diduga, seorang warga melihat dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menendangnya. Siapa yang kau panggil? Tatapan mata Ye Feng berubah dingin, dia menendang ruang di antara kedua kaki pihak lainnya. Kaca. Disertai suara tulang retak dan tangisan memilukan bagaikan babi yang sedang disembelih, orang tersebut terpental beberapa meter. Kau sedang mencari kematian. Kaulah yang mencari kematian. Pria parubaya berwajah gelap itu geram. Beraninya kau menyerang orang-orang kami di wilayah kami. Saudara-saudara, kumpulkan lebih banyak orang, rebut senjata mereka. Pukul dia sampai mati. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan telepon genggamnya untuk menghubungi lebih banyak orang. Penduduk desa di sekitarnya mengayunkan alat penggilas adonan, pisau dapur, dan senjata lainnya saat mereka menyerbu ke arah Ye Feng. Melihat ini, Pangeran Anju merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan tanpa sadar ia mundur. Gila, kelompok orang ini, apa mereka semua gila? Tuan, mengapa kita tidak lari saja? Saya tiba-tiba merasa tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini melalui cara konvensional. Kelompok orang ini benar-benar gila. Bandit. Saat dia mundur, dia tidak lupa mengingatkan Ye Feng. Ye Feng tertawa dalam hatinya. Tidak sia-sia dia membantunya. Gadis asing ini mudah bergaul dan cukup manusiawi ketika menghadapi masalah. Namun, meski dia tertawa dalam hatinya, tangannya tidak berhenti. Sekelompok penduduk desa menyerangnya tanpa perintah. Dia hanya berjongkok dengan cekatan dan mengayunkan kakinya. Orang-orang itu langsung terlempar ke tanah. Beberapa warga desa yang datang dari arah berlawanan bahkan saling melukai saat dihempaskan ke tanah. Dalam sekejap, pemandangan yang tadinya dipenuhi dengan niat membunuh, kini tergantikan oleh jeritan dan ratapan. Pria parubaya berwajah gelap itu tidak menyangka Ye Feng begitu efisien. Ketika dia melihat Ye Feng, tangannya yang memegang telepon dan menunggu panggilan tersambung bergetar. Namun, kata-katanya tak tergoyahkan. Kau sudah tamat, tahukah kau? Dia tidak hanya membunuh anjingku, tapi kau juga memukuli 7 atau 8 penduduk desa di desa keluarga Huang kita. 5 juta dolar pun tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu setelah telepon tersambung, dia langsung berteriak ke seberang sana. Paman Dong, kami diganggu oleh orang luar di pintu masuk desa. Cepat panggil bantuan dan undang saudara-saudara dari Tri Phoenix Society. Pihak lain sangat arogan. Mereka tidak hanya membunuh anjing saya tanpa kompensasi, tetapi juga melukai 7 atau 8 saudara kita. Ye Feng tidak peduli dengan keributannya. Namun, dia mendengarnya menyebutkan Tri Phoenix Society. Dia segera mengangkat teleponnya dan menelepon Yu Fengsheng. Bos Yu, apakah Anda tahu desa Huang? Sikap Yu Fengsheng terhadapnya jelas lebih hormat daripada sebelumnya. Ia langsung berkata, aku tahu. Itu desa persatuan yang sangat terkenal di pinggiran Jiangzuo. Dulu, ketika rakyatnya keras, bahkan pejabat pun tak berani menghadapi mereka. Mereka bahkan lebih arogan daripada beberapa klub lokal di Jiangzuo. Meskipun masyarakat sudah sedikit menahan diri, masyarakat biasa masih belum berani memprovokasi mereka.
Ye Feng menjawab dan melanjutkan, aku menemukan sesuatu di sini. Seorang teman di sini secara tidak sengaja membunuh anjing seorang penduduk desa. Pihak lain memperlakukannya seperti domba gemuk yang siap disembelih. Teman saya bersedia membayar 5 juta yuan sebagai kompensasi, tapi mereka meminta harga yang sangat tinggi. Mereka menginginkan 5 juta dolar. Apa? Yu Fengsheng tercengang mendengarnya. Ia meninggikan suaranya. Seekor anjing harganya 5 juta. Dan itu dolar. Apakah anjing ini terbuat dari emas atau bulunya terbuat dari emas? Tuan Ye, mohon tunggu sebentar. Saya akan memanggil orang-orang saya dan meminta mereka menyelesaikan masalah ini untuk teman Anda. Dari sudut pandang tertentu, desa keluarga Huang dapat dianggap sebagai separuh dari organisasi luring kami. Salah satu wakil kepala balai kami adalah menantu desa keluarga Huang. Berkat wakil kepala balai inilah desa keluarga Huang kembali meraih kejayaannya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Huang Dong, kepala desa keluarga Huang saat ini, dapat menduduki posisi kepala desa berkat menantunya, wakil kepala balai. Prestisenya tak tertandingi. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Ketika Ye Feng mendengar kata-katanya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menutup telepon, ia menoleh ke arah Pangeran Anju dan tersenyum. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, masalah ini harus diselesaikan dengan sangat cepat. Bab 1567. Apakah ini kungfu Cina? Pangeran Anju jelas sangat penasaran terhadap Ye Feng. Dia menatap Ye Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki. Luar biasa, apa yang kau tunjukkan tadi, apakah itu seni bela diri Tiongkok? Seperti yang ditunjukkan Bruce Lee dan Yip Man di film. Mengalahkan beberapa orang dalam satu gerakan. Ye Feng tidak menyangka dia mengerti Bruce Lee dan Yip Man. Kamu nonton film bela diri? Tentu saja. Pangeran Anju tampak sedikit bersemangat. Bukankah sudah kubilang sebelumnya bahwa aku sangat penasaran dengan adat dan budaya lokal Tiongkok? Dan sumber keingintahuan ini adalah film kungfu yang saya tonton ketika saya masih muda. Saya sangat menyukai serial Bruce Lee. Sambil berbicara, ia tidak menunggu Ye Feng menjawab dan terus berbicara tanpa henti. Tapi keluargaku selalu bilang semua itu palsu. Teman saya juga menunjukkan beberapa rekaman siaran langsung. Mereka bilang semua seni bela diri Tiongkok hanya bualan belaka. Bahkan, mereka tidak bisa mengalahkan pemain UFC Eropa biasa. Saya kecewa untuk waktu yang lama. Saya tidak menyangka akan melihat keberadaan yang begitu ajaib di Tiongkok. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia hendak menjawab sambil tersenyum, tetapi yang mengejutkannya, sekelompok sosok telah muncul dari desa. Sebagian dari mereka memegang pisau daging, sebagian membawa galah, sebagian lagi mencengkeram cangkul. Senjata yang mereka pegang sangat banyak. Namun, tanpa terkecuali, wajah semua orang dipenuhi dengan niat membunuh. Saat mereka mendekat, beberapa orang yang tampak seperti pemimpin berteriak kepada orang-orang di belakang mereka. Sialan, semuanya, bergerak lebih cepat. Jangan biarkan kedua orang luar itu lolos. Beraninya kau menindas penduduk desa keluarga Huang di wilayah kami. Kau pasti punya nyali seperti beruang atau macan tutul. Ketika pria parubaya berwajah gelap itu melihat mereka datang, ia merasa seolah telah menemukan penyelamatnya. Ia buru-buru melambaikan tangan ke arah mereka. Kakak kedua, ke sini. Saat dia berkata begitu, ketika orang-orang itu datang, dia menunjuk ke arah Ye Feng dan berkata, dialah yang memukuli orang. Gadis asing di sebelahnya adalah orang yang membunuh Huang Kaiku. Mereka jelas salah, tapi mereka malah menyerang kami dan bahkan melukai beberapa saudara kami. Orang yang ia panggil kakak jelas-jelas orang yang mendominasi. Mendengar ini, kakak mengeratkan genggamannya pada pisau semangka. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikomentari tentang orang seperti ini. Bunuh saja dia. Bagaimanapun, kami benar dan memiliki keunggulan jumlah. Sekalipun kita membunuh mereka, ketika pejabat pemerintah datang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Sambil berkata demikian, dia menatap dingin ke arah Ye Feng dan Pangeran Anju. Kelompok yang berjumlah sedikitnya 100 penduduk desa di belakangnya juga segera bubar. Itu seperti pengepungan, rute pelarian Ye Feng dan Pangeran Anju terputus. Melihat pemandangan ini, Pangeran Anju jelas-jelas tidak ingin tahu apa-apa lagi. Wajahnya yang sudah cerah langsung memucat. Tangannya tanpa sadar meraih lengan Ye Feng. Bukankah kamu bilang masalahnya akan segera selesai? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa jumlah mereka semakin banyak? Harusnya ada setidaknya 100 orang totalnya, kan? Dan masing-masing dari mereka membawa senjata. Ekspresi mereka terlihat sangat menakutkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Ye Feng tidak berubah, dia berkata dengan tenang, apa gunanya memiliki lebih banyak orang? Selama pertempuran Bukit Changban, Zhang Fei sendirian berhasil menakuti jutaan prajurit Cao Cao.
Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, bisakah mereka mengalahkan pasukan Cao dalam pertempuran Bukit Changban? Pangeran Anju jelas familiar dengan beberapa budaya Tiongkok. Tanpa sadar ia menambahkan, itu situasi yang sama sekali berbeda, ya. Saat itu, Zhang Fei berhasil menakuti jutaan tentara. Yang terpenting, dia menakuti Cao Cao. Ini benar-benar berbeda dari situasi saat ini. Ye Feng terkejut. Kau tahu banyak, bahkan kau tahu cerita-cerita ini dengan sangat baik. Tentu saja. Ketika Pangeran Anju menyebutkan ini, dia tampak sedikit bangga. Namun, sesaat kemudian, ia tampaknya menyadari situasi saat ini. Ia segera menahan diri dan berkata dengan panik, tidak, sekarang bukan saatnya membicarakan ini, oke. Cepat pikirkan caranya. Apa yang harus kita lakukan? Mereka ada lebih dari 100 orang, dan mereka bersenjata. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kehilangan nyawa. Seolah-olah itu untuk menegaskan kata-katanya. Begitu dia selesai berbicara, pria yang dipanggil kakak oleh pria parubaya berwajah gelap itu tiba-tiba mengangkat pisau semangka di tangannya. Saudara-saudara, serang. Saat dia meraung, dia hendak menyerbu. Penduduk desa di belakangnya pun sama. Pertarungan sengit akan segera dimulai. Tangan Pangeran Anju yang mencengkeram lengan Ye Feng menegang karena takut. Namun, pada saat itu, sebuah suara tua dan terengah-engah tiba-tiba terdengar dari luar. Berhenti. Pria setengah baya berwajah gelap dan yang lainnya langsung berhenti bergerak. Paman Dong. Paman Dong, kenapa kamu ada di sini? Dinding manusia yang mengelilingi Ye Feng dan Pangeran Anju juga membuka jalan bagi orang tersebut. Ketiga orang itu termasuk pria parubaya berkulit gelap dan orang-orang yang dipanggilnya kakak besar dan kakak kedua dengan hormat mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Paman Dong. Paman Dong adalah seorang lelaki tua yang sehat dan kuat. Pria tua itu tampaknya berusia 50-an atau 60-an. Dia mengenakan pakaian tradisional Tiongkok. Meskipun dia tidak muda lagi, dia memiliki harga diri. Ketika pria parubaya berkulit gelap dan yang lainnya menghampirinya, mereka jelas bingung. Paman Dong, bukankah Paman bilang kakak ketiga dan yang lainnya diganggu orang luar dan meminta kami untuk datang membantu? Kenapa kamu tiba-tiba meminta kami berhenti? Paman Dong tidak menjawab mereka. Ia malah bergegas menghampiri Ye Feng dan membungkuk meminta maaf. Ini pasti Tuan Ye. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak memahami situasi sebelumnya dan hampir membuat kesalahan besar. Menantu saya, Tu Kecil, sudah memberitahu saya apa yang terjadi. Mohon tunggu sebentar. Saya pasti akan memberikan solusi yang memuaskan. Ye Feng sudah mendengar tentang situasi di desa Huang dari Yu Fengsheng, dia tidak terkejut mendengar kata-kata Paman Dong. Dia mengangguk ringan dan tidak bereaksi apapun. Namun, lelaki setengah baya berwajah gelap, kakak laki-lakinya yang tertua, dan kakak laki-lakinya yang kedua semuanya tercengang. Semua orang memandang reaksi Paman Dong seolah-olah mereka telah melihat sebuah fantasi. Paman Dong, kamu. Bab 1568. Presiden Yu sangat marah. Huang Dong, yang sebenarnya adalah Paman Dong yang sedang mereka bicarakan, menatap pria berkulit gelap itu dan yang lainnya dengan ekspresi yang sangat serius. Tuan Ye adalah teman Presiden Yu. Tu Kecil baru saja menelepon. Katanya Presiden Yu mendengar temannya dianiaya di wilayah desa keluarga Huang kita. Presiden Yu sangat marah. Pria setengah baya berwajah gelap dan yang lainnya tersentak. Terutama dua orang yang berdiri lebih dekat dengan pria parubaya berwajah gelap itu. Ekspresi mereka berubah, dan setelah menghirup udara dingin, mereka segera menjauh dari pria parubaya berwajah gelap itu. Di belakang mereka, penduduk desa yang awalnya agresif semuanya serentak menyimpan senjata mereka. Setelah itu, mereka berdiri diam di belakang Paman Dong. Jelaslah mereka mengerti apa yang dimaksud Paman Dong. Orang yang memiliki kekuatan tempur konyol tadi memiliki latar belakang yang mengerikan. Jenis yang bahkan Presiden Tri Phoenix Society harus menghadapinya secara pribadi setelah menerima panggilan. Seberapa besar pengaruh perkumpulan Tiga Phoenix saat ini? Mereka adalah pemimpin seluruh dunia bawah tanah Jiangzuo. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya tiran lokal. Bagaimana dengan Paman Dong? Hanya karena menantunya adalah wakil kepala aula perkumpulan Tiga Phoenix, statusnya pun naik seiring perkembangan zaman. Semua orang di desa-desa sekitarnya harus memanggilnya Paman Dong. Pria parubaya berkulit gelap itu telah menyinggung seseorang yang bahkan pemimpin masyarakat Tiga Phoenix harus anggap serius. Dan dari apa yang dikatakan Paman Dong, sepertinya pria parubaya berwajah gelap itu tidak benar. Lalu tak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia sudah tamat. Pria parubaya berkulit gelap itu sepertinya menyadari perubahan suasana di sekitarnya. Ia panik. Paman Dong, saya tidak tahu kedua orang luar ini adalah teman Presiden Yu. Lagi pula, meskipun mereka adalah teman Presiden Yu, mereka tidak mungkin sepenuhnya tidak masuk akal, kan? Mereka membunuh anjing saya, dan mereka tidak hanya menolak memberi kompensasi kepada kami, mereka bahkan melukai orang-orang kami.
Ini benar. Baik, Paman Dong. Para penduduk desa di tanah yang tadinya nongkrong bersamanya langsung menimpali. Kami semua bisa bersaksi. Luka-luka di tubuh kami, serta bola bulu yang tak sadarkan diri di samping kami dengan tulang patah, semuanya disebabkan olehnya. Pria luar ini terlalu sombong dan angkuh. Jika kau membiarkan mereka pergi hari ini hanya karena mereka teman Presiden Yu, dan bahkan membiarkan kakak ketiga meminta maaf kepada mereka, aku khawatir kau tidak akan bisa meyakinkan orang-orang di desa lagi. Paman Dong mungkin tidak tahu situasi sebenarnya. Mendengar ini, tatapannya jelas membeku. Meskipun perkataan orang-orang ini tidak enak didengar, namun ada benarnya juga. Selain bantuan menantunya, ia mampu mengamankan posisinya sebagai kepala desa keluarga Huang karena prestise yang telah dibangunnya di desa tersebut. Fondasi untuk menegakkan gengsi adalah bersikap adil dan jujur dalam menangani masalah-masalah besar, sehingga tidak seorang pun dapat menyalahkannya, bahkan dapat diyakinkan. Dan kali ini, jika kesalahannya benar-benar ada pada Ye Feng dan yang lainnya, dan bukan pada kakak ketiga dan yang lainnya. Bahkan jika dia menggunakan statusnya sebagai kepala desa keluarga Huang untuk memaksa kakak ketiga dan yang lainnya meminta maaf, hasilnya tetap tidak meyakinkan. Dia bahkan akan dikritik untuk waktu yang lama di masa depan. Prestise yang telah ia kumpulkan selama jangka waktu yang panjang bisa saja runtuh. Di belakangnya, penduduk desa tampaknya telah membenarkan apa yang dikatakan saudara ketiga dan yang lainnya. Mereka segera menoleh untuk menatapnya. Mereka tampaknya menunggu dia menyelesaikan kalimatnya. Huang Dong terjebak dalam dilema. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara mengoceh dari depan. Setelah itu, wanita asing yang sangat cantik itu membuka pintu porse. Setelah mengutak-atiknya sebentar, dia bertukar beberapa kata dengan Ye Feng. Lalu Ye Feng mengeluarkan telepon model terbaru dari saku seorang penduduk desa di tanah dan menyerahkannya padanya. Baru pada saat itulah dia menggunakan teleponnya sebentar. Lalu, dia menyerahkan telepon itu kepada Huang Dong. Ini, Huang Dong bingung. Ye Feng tiba-tiba berkata, dia bilang mobil ini punya kamera dashboard yang sangat canggih. Ini rekaman lengkap dari semua hal, mulai dari kecelakaan hingga apa yang baru saja terjadi. Itu membuktikan bahwa kakak ketiga dan yang lainnya berbohong. Apa? Huang Dong sangat gembira saat mendengarnya. Setelah mengambil telepon, dia dengan cepat mengklik video yang diunduh dari perekam mobil dan memutarnya. Dia menaikkan volume ke maksimum. Kakak ketiga, gadis ini sepertinya cukup kaya. Dia juga mudah dimanipulasi, kan? Lagi pula, dia sebenarnya sendirian dan bahkan tidak tahu bahasanya, ini adalah kesempatan besar yang datang mengetuk pintu kami. Kenapa kita tidak memanfaatkan fakta bahwa dia menabrak anjingmu yang sakit dan memerasnya? Lalu, kita lihat apa kita punya kesempatan untuk menidurinya. Sial, dia benar-benar ingin memanggil seseorang untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Kalau begitu, bukankah rencana kita akan hancur? Bajingan ketiga, cepat rebut ponselnya. Jangan beri dia kesempatan. Kita harus memastikan dia tidak bisa menelepon, lalu perlahan-lahan kita akan mengendalikannya. Nanti juga dia nggak akan kenal tempat ini. Ayo kita menakut-nakuti dia. Untung saja. Hehe, pasti. Kamu bisa bahasa Inggris. Siapa suruh kamu sok tahu? Cepat pergi. Kalau tidak, aku juga akan mengganggumu. Yah, ketika aku bilang 5 juta, jumlahnya memang 5 juta dolar. Wang Kai dan aku sudah saling bergantung selama bertahun-tahun. Sekarang setelah semuanya hilang, hidupku terasa kurang lengkap. Untuk masalah ini, hanya 5 juta yuan saja jelas tidak cukup. Saat video pada perekam mobil diputar, kebenaran masalah itu terungkap. Yang disebut Wang Kai yang diandalkan oleh saudara ketiga hanyalah seekor anjing sakit yang tidak dianggap serius olehnya. Alasan Ye Feng dan orang asing itu tidak mau memberi kompensasi kepada saudara ketiga dan yang lainnya adalah karena mereka sedang menguji keberuntungan. Mereka tidak puas setelah meminta 5 juta yuan, mereka menginginkan 5 juta dolar. Adapun kesombongan Ye Feng, itu bahkan lebih konyol. Dari awal hingga akhir, tindakan Ye Feng sangat masuk akal. Bajingan ketiga dan yang lainnya menyerang lebih dulu. Ye Feng baru mulai bertarung setelah kakak ketiga dan yang lainnya ingin membunuhnya. Setelah menonton semua video yang diunduh dari perekam mobil, wajah Huang Dong berubah pucat. Dia mengembalikan telepon itu kepada Pangeran Anju dengan kedua tangannya. Tatapannya setajam pisau saat ia menoleh ke arah kakak ketiga lagi. Kau baru saja bilang Tuan Ye dan yang lainnya menolak memberi kompensasi dan bersikap sombong. Saudara ketiga mungkin tidak menduga Pangeran Anju memiliki perekam mobil. Ketika dia mendengar pertanyaan Huang Dong, matanya menjadi kosong. Bibirnya bergerak lama sekali, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tatapan Huang Dong masih dingin. Kau bertindak gegabah dan menipu atasan dan bawahanmu. Tahan bajingan ini dan hukum dia sesuai aturan desa keluarga Huang. Bab 1569. Apakah ini pujian?
Ye Feng tidak tahu apa-apa tentang peraturan desa Huang. Ketika dia mendengar ini, dia tidak merasakan apa-apa pada awalnya. Akan tetapi, ketika penduduk desa Huang mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Terutama lelaki setengah baya berwajah gelap yang berdiri di samping, tampak seperti baru saja tersambar petir. Namun, setelah sesaat terkejut, ia berlutut di depan Huang Dong sambil berdebum. Paman Dong, aku tahu aku salah, Paman Dong. Jangan gunakan aturan klan, jangan gunakan aturan klan untuk menghukumku. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Sambil berbicara, ia melihat Huang Dong tak berniat mengalah, bahkan berlutut di depan Ye Feng. Tuan Ye, bantu aku mengatakan sesuatu kepada Paman Dong, Tuan Ye. Maafkan aku. Aku akan bersujud padamu dan teman-temanmu. Tolong bantu aku memberitahu Paman Dong bahwa aku bersedia menanggung semua kerugiannya, asalkan aku tidak diusir dari desa Huang. Sambil berbicara, dia bersujud kepada Ye Feng dan Pangeran Anju. Bukan hanya dia. Penduduk desa yang telah bertindak sembrono dengannya pun tampak ketakutan. Semua orang berlutut. Saya mohon, Tuan Ye. Ye Feng tidak mengerti. Dia hanya bisa menoleh ke arah Huang Dong. Apakah aturan klanmu seseram itu? Huang Dong merendahkan suaranya dan menjelaskan, ini juga budaya lokal. Di tempat seperti kami, konsep klan sangat kuat. Jika seseorang dicabut nama keluarganya dan diusir dari desa, ia tidak lagi berhak dimakamkan di makam leluhur keluarga Huang atau masuk dalam silsilah keluarga Huang. Itu sama saja dengan mematahkan akarnya. Bahkan setelah meninggal, ia akan menjadi arwah yang kesepian. Mengenai apa yang dilakukan kakak ketiga dan yang lainnya hari ini, jika kita memperlakukan mereka sesuai aturan klan, mereka pada dasarnya akan diusir dari desa keluarga Huang. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia menyadari sesuatu. Tidak heran kakak ketiga dan yang lainnya begitu takut. Di daerah Chaoshan di Lingnan dan sebagian daerah di Minan, di mana konsep klan sangat kental, memang ada pepatah dan pewarisan budaya seperti itu. Dia juga mendengar bahwa sejumlah warga Tionghoa perantauan yang telah kembali ke wilayah Minan akan mengadakan perjamuan untuk merayakan kepulangan mereka ke daerah asal. Melihat kakak ketiga dan yang lainnya menatapnya dengan iba, berharap dia bisa menyampaikan kata-kata baik untuknya, Ye Feng merasa sedikit simpati sejenak. Namun, itu hanya sesaat. Ketika ia memikirkan apa yang telah mereka lakukan, jejak belas kasihan itu langsung lenyap. Jika kebencian dibalas dengan kebaikan, bagaimana cara membalas kebaikan? Jika dia membiarkan mereka begitu saja, itu akan tidak adil bagi para korban dan dirinya. Oleh karena itu, lebih baik memaafkan mereka dan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Ia bertanggung jawab untuk menyerahkan mereka kepada Tuhan. Setelah memikirkannya, ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke Pangeran Anju. Pangeran Anju sepertinya menyadari sesuatu. Ia memandang kakak ketiga dan yang lainnya, lalu berkata, mereka sepertinya sangat ketakutan. Apakah dia memohon padamu? Ye Feng tidak menjawab, ia tersenyum. Bagaimanapun, masalahnya sudah selesai. Kita bisa pergi sekarang. Pangeran Anju tampak bersimpati dengan saudara ketiga dan yang lainnya. Bagaimana dengan orang-orang ini? Mereka tampaknya sedang menatapmu dengan penuh semangat. Terlalu banyak orang yang menatapku dengan mata penuh harap. Tak masalah jika ada lebih banyak lagi, kata Ye Feng sambil berjalan menuju kursi penumpang depan Porsche. Jangan khawatir. Orang-orang ini tidak hanya ingin memerasmu tadi, mereka bahkan menargetkanmu. Jika aku tidak kebetulan lewat, kau seharusnya bisa membayangkan apa yang akan terjadi padamu sekarang, kan? Ketika Pangeran Anju mendengar ini, dia sepertinya teringat situasi mengerikan tadi. Setelah menggigil, dia segera mengikuti Ye Feng ke dalam Porsche. Pada saat ini, sekelompok penduduk desa Huang berlari keluar dari belakang Huang Dong dan dengan cepat menahan saudara ketiga dan kelompoknya. Huang Dong berjalan ke sisi Porsche dan menutup pintu untuk Ye Feng dengan tangannya sendiri. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Ye. Kami hampir membuatmu dan teman-temanmu menderita di wilayah kami sendiri. Jangan khawatir, aku pasti akan menghukum telur-telur jahat ini. Ye Feng yakin dia tidak akan melepaskan saudara ketiga. Ia mengangguk dan berterima kasih atas kerja kerasnya. Lalu, ia memberi isyarat kepada Pangeran Anju untuk menyalakan mobil. Ketika Pangeran Anju mengendarai mobil keluar dari desa keluarga Huang, ia tampak tersadar kembali. Ia menatap Ye Feng dengan ekspresi aneh. Tiba-tiba aku menyadari bahwa kau tidak salah cerita. Selama pertempuran Bukit Changban, Zhang Fei berhasil menakut-nakuti sejuta tentara dengan menekan Cao Cao. Mirip dengan bagaimana kau mengendalikan kepala desa ini hari ini, lalu mengendalikan seluruh desa. Kamu sungguh mengejutkan. Ye Feng balas tersenyum. Apakah ini pujian? Benar-benar pujian, kata Pangeran Anju tanpa ragu. Aku bisa melihat semangat Bruce Lee dan Yip Man dari film-film itu dalam dirimu. Ini adalah kehidupan yang sangat menarik dan mengagumkan. Saat dia berbicara, dia tampak mulai cerewet dan berbicara tentang pemahamannya tentang Bruce Lee dan Yip Man.
Ye Feng tidak menyela, dia hanya mendengarkannya dengan tenang. Baru ketika Porsche melaju kembali ke kota dan dia harus mengucapkan selamat tinggal padanya, dia memberi isyarat agar berhenti. Pada saat ini, Pangeran Anju jelas menyadari bahwa sudah waktunya untuk berpisah. Setelah memarkir mobil, ia mengulurkan tangannya kepada Ye Feng dengan sungguh-sungguh. Senang bertemu denganmu. Saya datang ke Jiangzuo kali ini untuk urusan bisnis, saya tidak akan tinggal lama di sini. Namun, aku akan selalu mengingatmu. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Ye Feng menjabat tangannya dengan ringan. Tolong beri saya informasi kontak dan nomor kartu bank Anda. Setelah berjabat tangan, Pangeran Anju mengeluarkan ponselnya dan merekamnya. Nanti kalau kita balik lagi, aku akan atur supaya ada yang bayar kamu. Juga, jika ada kesempatan di masa depan, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Ye Feng tidak menolak apapun. Ia bertukar informasi kontak dengannya dan mengirimkan nomor rekening banknya. Ia tersenyum padanya dan berkata, senang bertemu denganmu juga. Kemudian dia akan langsung pergi ke gudang yang telah disiapkan Feng Shaokun untuknya setelah dia mendapatkan taksi. Pada saat ini, pemberitahuan sistem yang familiar berbunyi. Selamat, tuan rumah. Anda telah menyelesaikan navigasi peluang dan memperoleh keterampilan, Machinery Proficiency. Saat notifikasi itu berbunyi, perasaan hangat langsung menyapu seluruh tubuhnya. Pengetahuan dan trik mekanik yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke dalam pikirannya. Ketika Ye Feng pulih dari keadaan misterius itu, dia tidak berbeda dari para ahli mekanik yang telah mempelajari fisiognomi selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Ye Feng memperoleh keterampilan mistis seperti itu cukup baru. Ketika penyerapannya selesai, dia segera mengalihkan pandangannya ke taksi di depannya. Bab 1570. Pemuda ini terlalu suci. Itu taksi biasa. Modelnya Citroen CX-20. Panjang mobil ini 4.666 mm, dan tingginya hanya 1.360 mm. Mobil ini dibekali mesin 4 silinder 2.0L dengan daya maksimum 78 kW. Mobil ini dipadukan dengan transmisi manual 5 percepatan. Dilengkapi dengan sistem pengangkat hidrolik. Saat parkir, sasis hanya 10 cm di atas tanah. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, sasis berada 15 cm di atas tanah. Jika kondisi jalan kurang baik, sasis dapat dinaikkan hingga 20 cm, ketinggian maksimalnya adalah 30 cm, sasis ini dapat melewati semua jenis jalan. Namun, jok-jok di dalam mobil sudah sangat aus, dan setirnya dilapisi patina. Mobil ini diperkirakan berusia lebih dari 7 tahun. Saat mobil berpindah gigi, bodi mobil terlihat jelas berbenturan dan terasa tersendat-sendat. Saat mobil melaju, terdapat sedikit ketidakstabilan. Saat mobil berbelok, ketidakstabilan mobil semakin parah. Saat Ye Feng mengamati dan merasakan dengan santai, banyak informasi yang sebelumnya tidak dapat ia rasakan secara alami muncul dalam pikirannya. Ia bahkan bisa dengan cepat mendapatkan informasi dan penilaian hanya dengan melihat arah kelonggaran dan beberapa tanda kausan pada roda kemudi. Area roda kemudi dan kausan rem lebih parah daripada area lain yang umum digunakan di kokpit. Ada juga sedikit bekas benturan di sekitar roda kemudi. Berdasarkan penilaian awal kami, pengemudi taksi ini memiliki kebiasaan mengemudi yang intens. Ye Feng merasa itu agak aneh. Saat mereka berada di dalam mobil, dia mengamati pengemudinya sejenak. Akhirnya, dia menyadari bahwa penilaiannya memang akurat. Begitu pengemudi taksi melaju ke jalan yang sedikit mobilnya atau tidak ada kamera pengawas, ia akan mengemudi dengan sangat agresif. Dia sedang mengendarai taksi, namun penampilannya seperti sedang mengendarai mobil F1. Dan pada saat inilah Ye Feng menyadari bahwa masalah yang ia rasakan sebelumnya menjadi semakin jelas. Saat melaju kencang, mobil menjadi semakin tidak stabil dan bergelombang. Ketika dia keluar dari mobil, Ye Feng memanfaatkan kesempatan untuk mengamati situasi dari luar sembari membayar. Pada akhirnya, dia menemukan suatu masalah. Setelah mentransfer ongkos kepada pengemudi, ia dengan santai mengingatkannya, "Pak, jangan terburu-buru mencari pelanggan nanti. Sebaiknya Bapak cari bengkel dulu. Mobil, ban, dan suspensi belakang Anda akan bermasalah." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Sedangkan sang sopir, mengingat ia baru saja melakukan perawatan mobil belum lama ini dan tidak merasakan adanya masalah berarti pada mobilnya beberapa hari ini, ia pun sedikit meremehkan. Namun, setelah menunggu lama dan tidak menerima pesanan apapun, ia mengendarai mobil itu ke bengkel milik teman lamanya. Hasilnya tidak terduga. Setelah temannya selesai memeriksa, dia berkata kepadanya dengan ekspresi serius, "Liu tua, kamu benar-benar beruntung. Sial, kalau kamu nggak cerita soal masalah ban itu, aku nggak akan nemuin tonjolan kecil di dinding bagian dalam ban belakang kanan mobilmu. Dengan kebiasaanmu menyetir dengan gegabah, kalau ban ini pecah, kamu mungkin akan mati." Sopir taksi itu tercengang. Apakah benar-benar ada masalah?
Saya tidak merasakan ada yang salah saat mengemudi. Saya juga seorang pengemudi berpengalaman dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Makanya aku bilang kamu beruntung. Temannya merokok. Masalah seperti ini biasanya sulit ditemukan kecuali kamu kebetulan melihatnya atau jika ada orang pintar yang tahu banyak tentang mesin seperti mobil. Jadi maksudmu, aku baru saja menjemput orang pintar. Sopir taksi itu terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa Ye Feng adalah wajah yang tidak dikenalnya. Lagi pula, Ye Feng hanya naik mobil satu kali dan baru mengucapkan kata-kata itu setelahnya. Ini sungguh terlalu saleh. Ye Feng tidak tahu bahwa pengingat santainya itu telah menyebabkan sopir taksi menjadi begitu emosional. Dia kembali ke gudang dan memastikan kepada Fuma Jianwu bahwa Lin Qianqian dan Chen Qiusan akan datang malam ini. Kemudian, dia bersiap untuk beristirahat sejenak. Lagi pula, dia pergi ke medan perang Jiangzuo hari ini untuk merawat Feng Zhenyuan, dan kemudian dia menyelesaikan kesempatan berburu harta karun. Meskipun dia terbuat dari besi, dia masih sedikit lelah. Tanpa diduga, saat dia keluar dari gudang, dia melihat sebuah mobil Buick GL8 MPV terparkir di pintu masuk. Kemudian, pengemudi berseragam profesional dan bersarung tangan putih membuka pintu mobil dengan hormat. Sosok yang dikenalnya keluar dari mobil. Wanita itu tampak seperti berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Penampilannya sekitar 90 poin, dan bentuk tubuhnya di atas 93 poin. Dadanya membusung. Ia mengenakan setelan jas dengan rambut diikat ke belakang. Saat berjalan, ia memberikan efek memantul yang istimewa, membuatnya tampak sangat berwibawa. Wanita bos klasik. Itu Lin Qianqian. Ketika dia keluar dari mobil dan melihat Ye Feng, dia terkejut, bahkan berlari kecil ke arah Ye Feng. Ye Feng, bagaimana kamu tahu aku akan datang jam segini? Saat dia berlari, dadanya naik turun, Ye Feng merasa sedikit pusing. Aku tidak menyangka kau akan menungguku di sini. Saya sangat bahagia. Lin Qianqian salah paham, setelah berlari, dia menatap Ye Feng dengan gembira di matanya. Ye Feng tak ingin merusak khayalan indahnya, dan setelah tertawa, ia segera mengganti topik. Bukankah kau bilang akan datang ke sini malam ini? Ada begitu banyak harta karun di sini. Jika kita memilih untuk membawanya keluar di siang bolong, itu akan dengan mudah menarik orang lain untuk menginginkannya atau bahkan mengambil risiko. Namun, Lin Qianqian masih diam-diam menatapnya dari waktu ke waktu, seolah-olah mengamati perubahannya selama ini. Pada saat yang sama, ia menjawab, aku di sini hanya untuk singgah. Meskipun kamu bilang ada banyak barang antik dan harta karun kali ini, kita tidak tahu persisnya berapa jumlahnya, jadi manajer Sun memintaku untuk melihatnya terlebih dahulu. Dia kenal beberapa teman di sini. Setelah aku tahu berapa banyak barang antik dan harta karun yang ada, dia bisa mencari teman-temannya untuk mengatur kendaraan pengangkut dan tim pengawal yang sesuai. Mendengar kata-katanya, Ye Feng akhirnya mengerti mengapa Lin Qianqian datang lebih awal, dan mengapa dia satu-satunya yang datang lebih awal. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, ia berkata, kau bisa langsung bilang ke manajer Sun, gak perlu susah payah cari teman. Skala barang antik dan harta karun kali ini terlalu besar, dan nilainya terlalu tinggi. Dia tidak punya teman yang bisa menjamin keamanan barang-barang itu. Nanti aku akan menyiapkan mobil untuk kalian dan beberapa kelompok pengawal lagi. Mendengar ini, Lin Qianqian semakin penasaran. Apakah itu berlebihan? Manajer Sun mengatakan bahwa temannya cukup berpengaruh di Jiangzuo. Ada satu orang yang berkecimpung di industri transportasi. Kekayaan bersihnya lebih dari 1 miliar yuan. Selain itu, dia akrab dengan tim profesional yang menangani pengawalan. Di antara mereka, bahkan ada beberapa perusahaan keamanan yang berspesialisasi dalam pengangkutan uang kertas. Ye Feng tahu kata-kata itu tak berguna, setelah mendengarkannya, ia tersenyum. Jangan terburu-buru membantahku sekarang, ikut aku masuk dan lihat berapa banyak barang antik dan harta karun yang ada kali ini. Sambil berbicara, dia memimpin dan berjalan memasuki gudang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.